Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Puji Tuhan, mari sama-sama kita pagi hari ini mendengarkan perenungan firman Tuhan yang berjudul Aku Adalah Aku. Betapa beruntungnya jika kita memiliki backingan atau kenalan yang kuat atau yang kaya yang dapat membantu kehidupan kita saudara. Tetapi seberuntung-beruntungnya hal itu akan ada akhirnya juga karena keberuntungan tersebut hanya didasarkan kepada pengharapan akan manusia. Sebab setiap manusia akan ada batasan masa hidupnya. Tetapi betapa bahagia dan alangkah indahnya jika kita memiliki sebuah kepastian dan pengharapan kepada sesuatu yang tidak lekang oleh waktu, yang kekal dan tidak tergoncangkan. Hal itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus, dan dengan demikian karena Ia tidak tergoncangkan dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka Yesus Kristus disebut Allah Immanuel yang selalu ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita memiliki pengharapan dan keyakinan yang pasti di tahun yang baru ini dan di tahun-tahun yang akan mendatang. Kita akan melihat bagaimana hal itu mungkin dan dapat terjadi. Di dalam Keluaran 3 ayat 14 demikian firman Tuhan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Akulah aku artinya tiada yang seperti aku, karena Tuhanlah sang pencipta, tidak ada Allah selain Tuhan. Aku adalah aku ditulis dengan kalimat Ehyeh Asyir Ehyeh. Jika diintertekstualitikan, artinya melihat suku kata dari bahasa yang berbeda, itu memiliki arti yang sama. Dengan Ehyeh bahasa Ibrani, aku yang telah ada dan yang akan ada. Hal ini merujuk kepada perkataan Yesus di dalam kitab Wahyu, Alfa dan Omega. Hal ini juga menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sejak dahulu, bahkan sudah ada sejak kekekalan karena Ia adalah Allah. Ehyeh, aku akan ada, berasal dari kata haya, berada, menjadi, dan bekerja. Kita dapat melihat bahwa nama Tuhan Allah diungkapkan dengan bentuk kata kerja yang hidup, bukan dengan kata nama benda, kata yang mati. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah Israel, bukanlah Tuhan yang tidak bergerak, bukan Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup, yang bekerja, yang penuh dengan dinamika. Oleh karena itu maka ungkapan ini dapat diterjemahkan dengan aku akan hadir dengan berbuat. Intinya kehadiran Tuhan Allah bagi kita bukan seperti kehadiran barang yang mati, melainkan suatu kehadiran Tuhan yang dapat dilihat melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan bergerak, Ia akan melakukan sesuatu. Ketika Ia melakukan sesuatu, suatu mujizat akan terjadi, kuasanya akan dicurahkan. Sudahkah Tuhan hadir dalam kehidupan saudara? Undang Dia masuk dalam hati saudara, maka hal-hal besar akan terjadi, pertolongan dan kuasa Tuhan akan dinyatakan. Sakit penyakit saudara akan disembuhkan. Apapun yang menjadi persoalan yang Anda risaukan hari-hari ini, izinkan Dia hadir, maka ketika Ia hadir, mujizat pun akan terjadi. Ayat yang ke-15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Aku adalah pribadi yang konsisten dan yang setia." Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa. Ini ada perbedaan yang begitu signifikan antara firman dan perkataan manusia. Kita sebagai manusia biasanya bisa berkata-kata. Lebih tinggi daripada itu adalah raja, saudara. Raja dapat bertitah. Ya, titahnya dapat membuat suatu peraturan tertentu. Jika dihubungkan dengan zaman sekarang, titah raja itu seperti perkataan atau pikiran presiden yang dapat membuat peraturan presiden agar visinya dapat terlaksana. Bahkan dengan persetujuan DPR MPR, presiden dapat mengamandemen atau merubah suatu undang-undang tertentu. Betapa luar biasanya hal ini. Tetapi di atas itu semua ada kuasa yang lebih besar yang melebihi segalanya, yaitu firman Allah. Firman artinya memiliki otoritas dan kuasa penuh atas segala sesuatunya karena firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Itu dapat dilihat dari ayat 15b. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku untuk turun-temurun. Menunjukkan bahwa firman itu kekal, abadi dan tak tergoncangkan. Suatu pribadi yang konsisten tidak pernah berubah. Artinya ialah Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ialah Allah yang sama yang menuntun kehidupan saudara dan saya. Allah yang membelah laut Teberau untuk bangsa Israel. Allah yang sama pula lah yang akan membelah setiap lautan kemustahilan yang sedang Anda alami saat-saat ini. Allah yang memberikan makan bangsa Israel di padang gurun. Allah yang sama pula juga yang akan memberkati dan mencukupi setiap kebutuhan kehidupan saudara dan saya. Pernahkah Anda merasakan guncangan dalam
hati saudara. Kesedihan akan situasi yang sedang Anda alami. Mungkin Anda bertanya-tanya mengenai situasi yang demikian dapat terjadi dalam kehidupan saudara. Sehingga mungkin hal itu membimbangkan hati saudara, mengguncangkan, mengambang-ambingkan perasaan saudara, pikiran saudara. Anda tahu sebabnya. Karena kita menyandarkan pikiran kita, hati, jiwa kita kepada sesuatu yang berubah-ubah. Semuanya yang ada di dalam dunia ini dapat berubah, akan berlalu. Maka dari itu jangan sandarkan pengertian pengharapan Anda berdasarkan apa yang ada di dalam dunia ini. Kita harus menyandarkan pengertian pengharapan kita kepada pribadi yang tidak tergoncangkan, yang selalu sama dan tidak pernah berubah, yaitu kepada firman-Nya. Kokohkan kehidupan kita hanya berdasarkan kepada firman-Nya. Tak tergoncangkan ya sebenarnya ialah meskipun badai menghadang, masalah persoalan menerjang kehidupan kita akan seperti Raja Wali yang akan menari di tengah badai. Karena ada firman di hati kita yang akan selalu menjaga agar tetap kokoh dan kuat. Bila tidak ada firman, maka iman dan hati kita seperti orang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Ketika hujan dan badai itu datang, robohlah rumah itu. Ayat yang terakhir, ayat 16b. Aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Mengindahkan artinya memperhatikan kita. Aku adalah Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Memperhatikan berarti mengawasi, menjaga dengan saksama. Bangsa Israel telah berteriak dan meminta tolong kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan, Tuhan tidak menjawab. Benarkah demikian? Tidak saudara, Allah mendengarkan, Allah akan menolong sesuai dengan waktunya. Hal yang sama juga berlaku bagi setiap kita di tempat ini. Mungkin kita sedang menjerit di dalam doa, di dalam hati saudara mengenai masa depan saudara, mungkin tentang hubungan saudara dengan keluarga, atau tentang apapun juga. Ketahuilah bahwa semuanya itu tidak sia-sia. Allah mendengarkan dan Ia akan segera menolong kita. Seperti Raja Wali, salah satu rahasia mengapa Raja Wali bisa menjadi burung yang dapat menerjang badai serta memiliki kemampuan terbang yang sangat baik, rahasianya ialah pelatihan terbang yang dilakukan oleh induknya kepada anak-anaknya. Induk tersebut akan membawa anak yang sudah cukup usianya terbang tinggi. Dan di ketinggian seperti itulah ia akan menjatuhkan anaknya. Anak tersebut akan merasa seperti ditinggalkan oleh induknya. Ia mungkin merasa seperti hewan yang paling malang dalam hidupnya. Mungkin di dalam pikirannya ia mulai membenci orang tuanya sendiri. Dengan keterbatasan yang ia miliki, anak itu harus mulai berusaha untuk mengepakkan sayap kecilnya agar berusaha tidak jatuh. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, tanpa sepengetahuan anak Raja Wali tersebut, sang induknya memperhatikan jauh di atas gerak-gerik anaknya. Jika anaknya berada dalam situasi yang berbahaya, induk Raja Wali tersebut akan menukik dengan tajam dengan kecepatan yang tinggi. Ia akan menyambar menyelamatkan anaknya tersebut. Hal demikian jugalah yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, ketahuilah bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ada mata Tuhan yang selalu mengawasi setiap kehidupan kita. Tuhan tahu, Tuhan memperhatikan kita. Ia ingin kita dapat belajar terbang. Segala sesuatu yang Allah lakukan pasti indah untuk setiap kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Mari saudara, bangkitlah Raja Wali yang tangguh di tempat ini. Raja Wali yang akan menerobos setiap masalah yang ada. Raja Wali yang akan menari di tengah badai. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa, atas berkat dan rahmat-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Kau terus memberkati, melindungi, menyertai setiap kehidupan para jemaat dan para penonton yang mendengarkan ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Setiap masalah, tantangan, rintangan yang sedang mereka alami, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Dan biarlah mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu ada, yang selalu bersama-sama dengan kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Terima kasih setiap jalan keluar yang telah Kau berikan kepada setiap penonton dan setiap jemaat yang ada. Kami percaya Tuhan, kami telah dijadikan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin.